Kayak yang John Paul Sartre pernah bilang, man is condemned to be free because once thrown into the world, he is responsible for everything he does. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus tanggung jawab sama konsekuensinya. Jadi mungkin itu yang membuat orang takut atau bingung untuk menentukannya. Kita juga sering banget dengar time management itu kita atur waktu apa sih yang kita butuh lakuin. Misalnya jam 1 harus segini, jam 2 harus bikin PR gitu kan. Tapi kita nggak pernah tuh tulis kapan waktu buat. Hai guys, welcome back to Dermaga Bros Podcast sama gue Bertrand. Dan gue Galvin. Di episode sebelumnya kita udah ngomongin tentang goal settings. Dan kali ini kita mau ngomongin tentang time management. Kenapa? Karena abis buat goalnya kita harus plan. Dan time management ini adalah bagian besar dari planning. Oke, jadi kenapa sih kita perlu time management? Nah, kita perlu time management itu karena zaman sekarang kita punya lebih banyak fleksibilitas dan pilihan untuk ngerjain sesuatu. Contohnya kita bisa nonton di Netflix atau Disney Plus, kan bisa kapan aja tuh. Terus juga makan instant food, jadi kita nggak usah masak. Atau kita bisa belajar recorded class, dan belanja bisa 24 jam. Jadi kita punya kebebasan untuk memilih buat ngelakuin apa aja dan kapan aja kita mau kan. Semuanya udah tersedia. Dan ini yang membuat orang bingung harus ngapain. Kalau ya harus ngelakuin apa atau kapan harus mereka ngelakuinnya. Mau cuci baju dulu atau mau nonton dulu, mau makan dulu atau mau belajar dulu. Orang jadi bingung. Jadi malah orang ngebuang-buang waktu buat nentuin daripada ngerjainnya sendiri. Dan menurut gue ini aneh ya. Soalnya orang kenapa jadi begini? Dan gue pernah denger di video gitu karena dengan kebebasan dan fleksibilitas inilah yang membuat kita jadi takut untuk memilih. Karena segala yang kita pilih, kita harus tanggung jawab dengan konsekuensinya kan. Kayak yang John Paul Sartre pernah bilang, man is condemned to be free, because once thrown into the world, he is responsible for everything he does. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus tanggung jawab sama konsekuensinya. Jadi mungkin itu yang membuat orang takut atau bingung untuk menentukannya. Nah, disinilah kita perlu time management. Ya, benar banget sih. Gue setuju tuh kalau freedom comes with responsibility ya. Jadi misalnya kan kuliah kan ke luar negeri, dan kita udah jauh dari orang tua, udah nggak ada lagi yang ingetin buat belajar, udah nggak ada yang ingetin buat bikin PR atau apapun, makan. Jadi ya kita bebas, emang lebih bebas, kita bisa atur sendiri, tapi kita harus tanggung jawab gitu sama waktu yang kita punya. Gitu. Kita kebebasan yang kita punya, kita harus atur supaya kita tetap bisa belajar dan jaga diri gitu. Iya, dan menurut gue ini juga yang membuat orang takut atau bingung buat tentuin apa yang mereka harus lakukan kan. Mereka takut salah. Tapi sebenarnya ya semua emang ada konsekuensinya. Tapi kita harus pilih apa yang menurut kita berguna buat kita. Semua butuh pengorbanan emang. Kayak misalkan kalau gue ngelakuin ini ya gue nggak bisa ngelakuin itu. Kalau kita ngerjain ini ya yang itu nggak selesai lah. Atau kita nggak bisa ngerjain yang itu. Kita nggak bisa ngelakuin semuanya. Jadi pilih apapun pasti ada harus yang kita korbankan. Tapi di sini sebenarnya kita tuh bisa pakai fleksibilitas ini buat kita jadi lebih efektif kan. Pakai fasilitas itu semua supaya kita bisa lebih produktif. Atur apa aja yang kita mau kerjain, kapan dan berapa lama kita mau kerjainnya. Nah, disinilah kita butuh time management. Jadi dengan fasilitas yang tersedia ini, dengan fleksibilitas atau kebebasan yang udah tersedia ini, dengan time management yang baik, kita bisa membuat hari kita menjadi lebih produktif atau efektif. Ya, gue setuju. Karena apa yang tadi lu bilang, semua tuh butuh sacrifice kan. Dan cara untuk atur waktu ya, menurut gue, yang pertama banget yang kita harus lakuin tuh, kita harus sediain waktu buat break ya, buat istirahat, buat tidur. Kenapa? Karena semua yang kita lakuin itu, kita mau supaya kita bisa sustainable, kita bisa lakuin terus-terusan. Makanya itu kita butuh break kan, kita nggak mau burn out. Karena sekarang semua juga udah online, kita di rumah terus, kita nggak tahu kapan waktu selesai kerja, kita juga harus tentuin kapan kita udah selesai kerja atau waktu selesai belajar. Misalnya jam 9 tuh udah selesai, udah nggak boleh ada hubungan belajar atau kerja lagi gitu misalnya. Kita juga sering banget dengar time management itu kita atur waktu apa sih yang kita butuh lakuin. Misalnya jam 1 harus segini, jam 2 harus bikin PR gitu kan misalnya. Tapi kita nggak pernah tuh tulis kapan waktu buat break dan tulis ngapain kita di break itu. Dan menurut gue itu penting banget. Karena dengan cara kita tulis waktu break, misalnya jam 3 sampai jam 4 waktu break kita mau nonton misalnya. Ya nggak apa-apa gitu loh. Karena dengan cara begini kita nggak usah takut nanti kita nggak dapet break atau aduh kapan gue bakal sempet istirahat gitu kan. Tapi malah kita udah tahu kalau jam 3 bakal break, kita bisa ada waktu buat nonton atau main atau ngapain. Dan tapi ya jangan berlebihan gitu loh, yang kita harus stick to what we plan gitu, kayak apa yang kita udah schedule. Iya bener, gue juga percaya dengan yang namanya kalau lu pernah dengar itu consistency over intensity.
Jadi mendingan kita kerja tiap hari dengan level kecapean yang sama daripada lu kerja sehari capek banget tapi besoknya jadi nggak bisa kerja. Karena kalau kerja terus-terusan juga ya jadi nggak efektif dan kita jadi udah ngerasa kecapean banget. Jadi untuk kita kerjainnya lagi di kemudian hari kita jadi males gitu. Soalnya kita udah tahu level kecapeannya. Jadi kita kayak lebih males. Jadi hari besoknya itu jadi nggak efektif. Karena gue bilang kerja yang efektif itu mestinya adiktif ya. Soalnya kita kan bisa ngerasain apa hasilnya kalau kita kerja efektif. Jadi mestinya tuh kita mau melakukannya terus, bukan malah kita capek ngelakuinnya. Makanya itu kita harus consistency over intensity. Ya, jadi kalau nggak istirahat bukan produktif, tapi malah counter produktif. Ya kan? Jadi malah kecapean dan malah nggak produktif gitu kan. Dan gue juga belajar banyak ya tentang time management itu dari buku yang gue baca, namanya 4 Hour Workweek dari Tim Ferriss. Dan di situ ada 3 hal yang penting menurut gue yang berhubungan sama time management ya. Jadi yang pertama itu namanya Pareto Principle. Kita juga pernah belajar tuh, bahasa banyak dikenal yang 20-80 rule. Itu apa sih Pareto Principle itu? Basicnya 20% input itu menghasilkan 80% output. Dan ini bukan ke apply buat time management doang gitu. Jadi kalau misalnya di bisnis pun bisa 20% customer itu misalnya menghasilkan 80% revenue kita gitu. Dan misalnya kalau belajar physics gitu kan di time management nih, kalau kita spend waktu sedikit aja untuk ngerti konsepnya, menurut gue ya lu udah bisa jawab 80% pertanyaan dari ulangannya gitu kan. Daripada lu hafalin kayak yang bener-bener detail-detailnya gitu, ya itu mungkin bisa buat dapetin lu jadi dapet 100 gitu kan, buat exceptions gitu loh. Tapi ya 20%-nya itu cuma konsepnya doang. Asal lu ngerti konsepnya, ya lu bisa kerjain most of the things gitu loh. Dan 20 sama 80 ini tuh cuma angka doang. Ada yang lebih gede, bahkan ada yang lebih kecil gitu loh. Misalnya kayak 10, 90, 10% input dapat jadi 90% output. Angkanya nggak penting, tapi ya cuma sebagian dikit doang lah yang menghasilkan hasil yang besar gitu. Ya, soalnya time management juga itu bukan bikin sangat banyak activity ke satu hari kan. Tapi gimana kita bisa bikin activities itu jadi lebih simple sama kita bisa jadi kerja lebih efektif, lebih produktif dan menghindari stres. Jadi bukannya malah memperbanyak activity ke satu hari yang buat kita stres atau malah jadi nggak efektif. Nah tadi lu bilang ada 3, terus yang kedua apa? Oke, jadi yang kedua itu namanya Parkinson's Law. Parkinson's Law ini artinya apapun kerja yang kita kerjain itu bakal ambil waktu selama waktu yang kita sediain. Jadi semakin banyak kita sediain waktunya, kita bakal habisin waktu yang kita sediain itu buat ngerjain satu hal itu. Intinya dari yang kita bisa dapat dari prinsip ini, ya kita nggak usah set waktu banyak-banyak. Karena kalau kita waktu sediain yang cukup aja, itu kita jadinya bisa pilih apa sih yang kita benar-benar butuh lakuin gitu loh. Contohnya misalnya gue edit video gitu kan, dan gue kasih waktu batas 5 jam gitu, banyak banget kan waktunya. Ya itu akhirnya gue jadi kerjain sedetail-detailnya gitu loh. Gue pilih transitionnya yang bagus, gue pilih lagunya yang cocok, yang moodnya sesuai dengan apa yang gue ngomongin. Terus misalnya color gradingnya, apalagi misalnya kalau gue tuh perfectionist gitu ya, jadinya malah jadi lama banget, spend waktu banyak banget buat ngedit video. Padahal yang penting susun jadi bagus dan asal lagunya nggak overpowering dan oke lah ya gitu, nggak terlalu kontras banget lagunya. Misalnya kita lagi ngomongin tentang yang inspirational tapi lagunya sedih gitu kan nggak nyambung kan. Ya asal cocok dan kelihatannya oke lah, bisa enak dilihat, ya udah gitu kan. Jadi misalnya gue kasih waktu 2 jam, ya bisa aja selesai 2 jam. Jadi nggak butuh lah banyak-banyak. Nggak usah jadi perfectionist gitu loh. Karena perfectionist malah bikin kita buang-buang waktu. Lagi pula ya kita bakal tahu juga kan dari kita selesaiin satu hal ini, kita lihat hasilnya, kita bisa tahu apa ya sih yang perlu di-improve dan kita bisa improve next time gitu kan. Iya, tapi dengan begitu kita juga berarti harus set waktu yang pas dong, yang realistik. Jadi jangan kecepatan yang membuat kerjaan kita jelek, atau kita jadi kerjainnya asal, tapi jangan kelamaan juga supaya kita nggak buang waktu, nggak fokus, banyak distraction, atau malah kerjain yang nggak guna kan, yang terlalu detail banget. Jadi kita harus set waktu yang pas supaya kita bisa menggunakan waktu kita dengan lebih efektif. Kayak misalkan juga, gue juga ada pernah dengar kalau kita kerja itu kalau buat supaya efektif kita bisa bikin to-do list gitu loh. Jadi kita bisa list dulu apa yang kita mau lakuin. Misalnya kalau kita ke supermarket, kita list dulu apa yang kita butuhin, apa yang kita mau beli. Jadi pas kita sampai di supermarketnya, kita nggak usah nyari-nyari lagi atau nggak usah inget-inget lagi. Soalnya kan bisa aja lagi di supermarket, ya ada aja halangan yang membuat kita lupa. Contohnya orang nelfon lah, atau ada kerjaan, atau ada temen yang buat kita lupa. Jadi pas di supermarketnya itu kita jadi bingung kan mau beli apa. Jadi kita malah muter-muter, kita malah membuang waktu yang lama. Itu juga sama kalau misalnya lu edit video podcast ini. Ini gue kasih tips buat lu ya. Kalau lu belum manage your time well. Jadi lu tuh mesti
list dulu. Misalkan kita mau post ini di YouTube, Spotify, sama di IG kan. IG yang klip-klip pendeknya. Lu mestinya ya yang bener list dulu apa aja yang lu mau jadiin klip-klip pendeknya, bagian-bagian mana aja. Jadi pakai itu lu bisa langsung sekalian edit full, habis full lu langsung ke waktu yang lu mau jadiin klip pendek itu. Jadi nggak buang waktu lagi, lu harus nyari-nyari lagi. Itu bisa edit waktu bisa 30 menitan gitu. Oke, jadi itu yang lu bilang itu yang kedua, terus yang ketiga apa? Oke, jadi yang ketiga itu batching ya. Batching apa sih? Batching itu kita ngelakuin sesuatu sekaligus banyak gitu loh. Contoh, cuci baju. Nggak mungkin dong kita sekali pakai baju tuh langsung cuci gitu. Masukin mesin cuci satu-satu baju, nggak mungkin dong. Kayak buang-buang listrik, buang air. Ya kita kumpulin dulu sampai banyak satu ember, baru kita cuci gitu kan. Supaya irit waktu, irit air, listrik, dan lain-lain. Dan contoh lain itu misalnya meal prep. Kalau kita meal prep, jadi kita masak di satu hari buat 5 hari ke depan atau seminggu ke depan kita kulkasin, dan hari-hari berikutnya kita bisa tinggal panasin langsung makan. Nah, itulah batching. Ini tuh bisa di-apply ke apapun yang kita lakuin. Misalnya kalau kita bikin podcast ini, kan kita harus tulis dulu materialnya gitu kan. Habis itu kita harus record, habis itu kita harus edit. Kalau kita lakuin ini satu episode ya bisa-bisa aja. Tapi ya tiap kali kita nulis, berarti kita harus nyalain laptop, kita harus buka Google Docs, harus panasin otaknya dulu, cari-cari. Pertama-tama kita pasti ngetiknya agak lama, terus makin lama makin cepet dong. Terus misalnya kalau recording kita harus siapin dulu kamera segala, posisiin yang bener. Banyaklah siap-siapnya. Habis edit juga siap-siapnya banyak gitu kan. Tapi kalau kita batch, misalnya satu hari kita fokus buat nulis banyak-banyaknya yang kita bisa hari itu, set waktu misalnya 5 jam buat 5 episode gitu kan. Butuh preparation cuma sekali, dan kalau kita udah ngelakuinnya cukup lama, kita bisa masuk ke state yang namanya itu flow ya. Jadi in a state of flow itu kita performance-nya pasti makin bagus, kita lebih produktif, hasil yang kita lakuin juga lebih bagus, dan makanya itu kita perlu batching. Misalnya kalau kita nulis, ya makin lama kita nulisnya makin lancar dong. Jadi kita pakai aja flow itu terus untuk tulis terus supaya nggak buang-buang waktu gitu loh. Buat lain kali otak kita sampai panas lagi, sampai cepet lagi. Instead kita langsung aja di satu hari itu nulis terus. Kita recording terus gitu, langsung banyak video. Jadinya kan nggak perlu siap-siapin kamera lagi, dan kita juga udah kebiasaan ngomong, udah lancar ngomongnya, dan kita pakai momentum itu terus buat ngomong terus, dan kita bakal save waktu banyak banget. Misalnya juga kalau buat bikin PR, habis pulang sekolah langsung aja buat PR gitu kan, karena otak kita masih panas, pelajaran yang kita habis belajarin masih fresh di otak, jadi langsung aja buat PR supaya nggak usah belajar lagi dulu buat PR gitu kan. Atau enggak pas buat PR harus cari-cari lagi di buku, lama gitu kan, buang waktu. Jadi langsung aja gitu di batch. Oke, jadi di video ini kita udah kasih 4 tips. Yang pertama itu kita harus ingat istirahat supaya kita nggak kerja terus-terusan, jadi kerja kita bisa lebih efektif dan sustainable. Ingat consistency over intensity. Nah, terus yang kedua, Pareto Principle. Jadi itu kita kasih 20% tenaga kita buat ngehasilin 80%. Jadi fokus kita tuh cuman ke yang penting-penting aja. Nggak usah buang-buang waktu atau buat yang nggak guna atau yang terlalu detail. Dan yang ketiga, Parkinson's Law. Jadi kita bakal kerja selama waktu yang udah kita sediain. Jadi kita di sini mendingan kita harus set waktu yang pas. Nggak kecepatan yang membuat kita kerja yang ngasal, atau kelamaan yang membuat kita kerjain yang nggak terlalu guna. Nah, terus yang terakhir itu batching. Kita tuh kerjain sesuatu mendingan sekalian banyak supaya lebih efektif, dan kita bisa gunain flow state tadi supaya lu bisa kerja lebih efektif dan naikin performance dan efisiensi kita. Oke, jadi itulah episode kali ini. Semoga kalian suka episode kali ini dan bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka sama tema yang kita bawakan di podcast ini, share ke teman-teman kalian, like, comment, subscribe YouTube kita Dermaga Bros, follow Spotify kita Dermaga Bros Podcast, terus aja IG @dermagabros, dan thank you for listening. See you in the next episode. Bye.